Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah pengendalian kualitas, di pertemuan yang kelima kita akan bahas tentang control chart atau peta kendali. Adapun yang kita bahas di materi ini, yang pertama adalah apa itu definisi dari control chart, kemudian manfaat dari control chart itu sendiri, kemudian yang ketiga adalah apa saja jenis dari control chart, dan yang terakhir adalah apa saja rumus-rumus yang kita pakai dalam control chart. Apa itu control chart? Control chart pertama kali diperkenalkan oleh Walter Seward yang bekerja untuk Bell Telephone Laboratories Amerika Serikat. Di mana menurut beliau bahwa control chart ini bertujuan untuk mengurangi variasi dalam proses produksi dan untuk mendeteksi penyebab khusus yang mengakibatkan terjadinya variasi. Nah, control chart ini ialah suatu quality tool yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses dalam kondisi terkontrol secara statistik ataukah tidak. Nah, proses yang tidak dalam kondisi terkontrol secara statistik akan menunjukkan suatu variasi yang sebanding dengan perubahan waktu sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan segera. Definisi tadi. Jadi, apa sih peta kendali itu? Jadi peta kendali itu merupakan salah satu dari 7 quality tools yang mampu menunjukkan variasi dalam proses yang disebabkan oleh common causes atau actionable causes. Nah, jadi dia cukup umum digunakan untuk proses quality control, untuk kita melihat nih variasi dari hasil pengukuran yang kita lakukan itu penyebabnya apa sih, common causes atau actionable causes. Nah, ini nanti akan menunjukkan juga apakah hasil pengukuran atau proses pengukuran kita itu statistical in control atau enggak, atau out of control gitu. Nah, jadi control chart itu tersusun atas data historis yang tujuannya untuk mencapai proses stability dan menjaganya. Nah, berikut kita lihat apa saja sih manfaat dari control chart atau peta kendali. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi selama satu periode waktu produksi. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan informasi proses secara kronologis, yakni menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai faktor, misalnya material, manusia, metode, dan lain sebagainya terhadap proses produksi. Dan yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi gejala penyimpangan suatu proses. Nah, berikut kita lihat contoh dari peta kendali. Nah, ini adalah contoh peta kendali yang umum yang kita lihat. Nah, jadi ada 3 komponen di sini, yaitu ada UCL atau Upper Control Limit, atau biasa disebut dengan batas kendali atas atau disingkat juga dengan BKA. Kemudian yang kedua ini adalah Process Average atau disebut juga dengan Center Limit, disingkat dengan CL atau disebut dengan proses rata-rata atau garis tengah. Ini Process Average. Kemudian yang ketiga adalah Lower Control Limit atau disingkat dengan LCL atau disebut juga dengan batas kendali bawah atau disingkat dengan BKB. Ini kita lihat nih ada data yang hasil pengukurannya, measurement pengukurannya. Nah, ini kita plot nih. Setelah diplot ada daerah yang disebut sebagai due to normal variation dan ada daerah yang disebut sebagai out of control point. Nah, daerah yang di sini itu yang disebut sebagai common causes itu adalah daerah yang berada di antara UCL dan LCL. Nah, ini daerah yang disebut dengan common causes. Sedangkan untuk nomor 3 ini nilainya udah di bawah LCL nih. Berarti atau di luar di atas UCL, yaitu disebut dengan out of control point. Out of control point ini dia variasinya yang disebabkan oleh yang disebut dengan special cause. Nah, sekarang kita mencoba mengetahui lebih dalam mengenai causes ini.
Yang pertama yaitu kita sebut dengan common causes atau change. Common causes atau change ini adalah penyebab variabilitas yang merupakan sesuatu yang natural background noise. Jadi sifatnya memang tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Nggak ada yang sifatnya natural dan itu pasti ada. Kemudian yang kedua adalah actionable causes. Actionable causes ini adalah penyebab variabilitas yang merupakan penyebab khusus atau spesial yang dapat berakibat signifikan pada proses dan performansinya. Nah, dari definisi itu kita tahu bahwa kalau misalnya variasi itu adalah yang dikarenakan atau diakibatkan oleh natural atau change causes, maka output prosesnya stabil dan dapat diprediksi. Atau dengan kata lain, proses dapat dikatakan statistic in control. Kemudian, jika variasi muncul akibat natural atau change causes dan actionable causes, maka output proses tidak stabil dan sulit diprediksi. Atau dengan kata lain, proses dapat dikatakan sedikit out of control. Kemudian kita lihat jenis-jenis dari peta kendali. Jenis dari peta kendali ini dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Yang pertama yaitu peta kendali atribut. Peta kendali atribut memiliki nilai diskrit dan bisa dihitung. Contoh data atribut tersebut seperti jumlah unit yang gagal produksi atau biasa disebut dengan product reject. Kemudian jumlah ketidakhadiran karyawan, jumlah komponen yang defektif, persentase defektif, jumlah robekan dalam baju, jumlah telur yang letak per box, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh data atribut. Kemudian data atribut ini adalah hanya memiliki dua atau pilihan saja seperti oke atau not good atau hadir atau absen dan komponennya baik atau komponennya tidak atau komponennya defektif. Nah, itu saja. Kemudian jenis peta kendali atribut ini juga ada 4 jenis juga. Yang pertama ada NP chart, ada P chart, C chart, dan U chart. Nah, kita lihat NP chart. NP chart ini fungsinya untuk menghitung jumlah defect. Nah, tapi sampel size-nya yang digunakan untuk set of observasinya itu konstan. Jadi dari observasi 1 sampai ke N itu sampelnya sama terus. Itu untuk NP chart. Sedangkan untuk P chart, kita menghitungnya itu dari proporsi defektif. Jadi misalnya kita dalam satu observasi ini mau menghitung defect dari 100 unit. Berarti sampelnya adalah 100 itu. Nah, 100 itu totalnya ada 30 defect. Nah, berarti proporsi defektifnya adalah 30/100, yaitu 0,3. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya sampel size-nya itu untuk setiap observasinya itu beragam. Kayak gitu. Ini untuk P chart. Kemudian untuk C chart. Yaitu kita menghitung defektif dalam satu unit itu C-nya adalah dalam satu unit. Misalnya contohnya nih, kita mau menghitung defektif dalam satu gulung kain. Nah, dalam satu unitnya itu unit dalam satu gulung kain. Nah, dalam satu gulung kain itu jumlah defektifnya ada berapa? Nah, itu kita memakai C-chart. Sedangkan untuk U-chart ini, dia sifatnya hampir sama dengan C-chart, dengan hitung defect ke dalam satu unit. Nah, cuma kalau C-chart ini, kita kan dalam satu waktu itu menghitung satu unit. Nah, kalau untuk U-chart ini, kita dalam satu waktu itu hitungnya dengan beberapa sampel. Cuma kita pengen tahu nih, rata-rata defect-nya per unit. Jadi, ntar kita menghitungnya pakai rata-rata defect per unit, gitu. Nah, sifat sampelnya beda terus ya, nggak sama. Jadi misalnya observasi pertama kita pakai ngitung 100 unit, tapi kita mau tahu rata-rata defeknya untuk per unit gitu. Terus observasi kedua dengan 50 sampel, nah seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat peta kendali variabel. Nah, peta kendali variabel ini memiliki nilai pengukuran variabel. Contohnya apa? Yaitu pengukuran untuk panjang, berat, diameter, waktu, dan lain sebagainya. Nah, jenis peta kendali variabel ini juga dibedakan menjadi 3 jenis. Ada X bar dan R chart, ada X bar S chart, dan ada EMR chart. X bar R chart ini adalah kontrol dari rata-rata dan rank, yaitu ukuran sampelnya antara 2 hingga 5 pada setiap set sampel data.
Kemudian X bar atau X chart ini adalah kontrol dari rata-rata dan standar deviasi. Ukuran sampelnya itu di atas 5. Sedangkan IM chart atau Individual Moving Range chart untuk data satu sampel unit biasanya untuk produk yang harus dimusnahkan tidak bisa dipakai kedua kalinya bernilai tinggi. Nah, kita lihat rumus-rumus yang dipakai dalam peta kendali. Sini ada jenis-jenis chartnya. Ini adalah central line untuk garis tengah, rumusnya seperti ini. Kemudian untuk upper control limit atau UCL-nya ini rumusnya, dan ini adalah rumus untuk LCL atau lower control limit. Nah, di sini dapat dilihat ada A2, ada D, ada D4, ada D3. Ini adalah nilainya adalah konstan. Nah, ini akan ada pada tabel. Akan diberikan tabel seperti ini. Ada dalam tabel of control chart constant. Misalnya kita mencari nilai A2. Yang ini ada A2. Berarti nilai A2-nya di sini kita lihat A2. Kemudian observasi sampelnya berapa? Misalnya 5. Berarti nilai A2-nya adalah 0,577. Kalau observasi sampelnya 10, berarti nilai A2-nya adalah 0,308. Nah, ini cara untuk melihat D, A, dan lain sebagainya. Kemudian pada peta kendali variabel kita melihat ada X bar chart, ada X bar X bar chart. Kenapa sih kita memakai ada R chart, ada X bar chart? Nah, kita lihat di sini pada kasus ini, misalnya di R chart ini batas kendali atas, ini batas kendali bawah. Data yang kita lihat di sini dia normal, baik-baik saja, tidak ada masalah. Namun setelah kita memakai X chart, datanya seperti ini, ada yang keluar, ada out of control. Makanya kita memakai dua R chart dan X chart. Jadi kita tidak bisa memakai X chart saja atau R chart saja. Jadi kita memerlukan memakai X bar chart. Nah, ini contoh berikutnya. Di sini kita lihat di X bar chart-nya data di sini normal-normal saja, tidak ada masalah. Jadi ada di dalam batas kendali. Sedangkan kita setelah memakai R chart, jadi datanya ada yang keluar dari batas kendali. Contohnya ini ada nilainya di atas UCL, di luar UCL atau LCL. Jadi makanya kita memerlukan sepasang untuk mencari batas kendali variabel. Ada contoh-contoh dari peta kendali dalam normal kondisi. Peta kendali. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang control chart attribute dan control chart of variable. Jadi berikutnya akan kita bahas peta kendali atribut. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.